Quran itu tidak bisa apa-apa. Ngomong nggak bisa, nulis nggak bisa, baca nggak bisa. Jadi pintarnya apa? Kan lebih daripada Umi. Kalau Umi mana bisa pintar, mana bisa tersohor, nggak bisa, nggak bisa. Kamu akuilah itu, kamu jauh lebih pintar daripada Quran. Itu aja. Manusia punya pemikiran seks, itu hal yang wajar Pak Soptek. Wajar. Itu normal, orang normal seperti itu. Cuma kalau kitab suci pikirannya seks, waduh, innalillahi ini Pak Soptek ya. Kalau Pak Soptek dengan dewa, kalau misalkan diadu nih, diadu. Kalau isi otak dewa dibuka nih Pak Soptek ya, isinya itu pasti peci, Al-Quran, tasbih, sejadah, itu kalau otak dewa dibuka. Sekarang kalau isi otak Pak Soptek dibuka, isinya pasti celana dalam, Soptek, kondom, obat kuat. Situ beda nah ya Pak Soptek ya. Sampai isi celana dalam yang robek-robek juga ada itu. Karena kenapa? Bibelnya yang seperti itu yang mengarahkan. Bibel itu yang mengarahkan. Kamu Mahadewa, salah jurusanmu. Minggir aja deh, minggir. Kan peranmu mesum. Katanya buku porno tadi. Ya udah, kamu lakukan aja lah itu. Iya, diakui. Peran dewa itu mesum. Cuma perannya itu, skenarionya itu di Bibel. Otak manusia mesum itu wajar. Tetapi kitab suci mesum, innalillahi Pak Soptek. Itu beda di situ ya. Jadi petunjuknya itu dari Bibel. Yang seperti itu. Bibel itu mesum. Kalau misalkan nih ya, ayat Bibel dibacakan depan jemaat nih Pak Soptek, seperti gini. Marilah kita puaskan birahi, sementara suami lagi dagang roti. Waduh, itu jemaatnya pasti keringet dingin itu. Terus dibacain lagi, bibirmu seperti anggur, buah dadamu seperti mangga, pantatmu seperti rambutan. Ini pasti keringet dingin ini, keringet dingin. Ternyata keringet dingin itu ya Pak Soptek ya, bukan kita makan di warteg kita nggak bisa bayar. Bukan itu juga. Ternyata baca kitab suci yang porno itu bisa keringet dingin. Aku dari tadi nggak ngomong Bible kok, Quran kok. Saudara ngomong. Kan kamu yang ngomong, Quran itu bisa bikin orang pintar gitu kan. Aku nggak ngomong gitu. Apa kata aku ngomong tadi? Bible bisa bikin orang pintar. Manusianya yang bisa bikin pintar, bukan Bible-nya. Kamu tuh belajar dari mana? Quran kamu bisa bikin kamu pintar? Apakah Quran itu guru? Quran itu gak bisa ngomong, dengerin. Quran gak bisa ngomong, gak bisa nulis, gak bisa baca. Kok bisa Quran membuat kamu pintar? Dari mana kamu pikirkan itu? Kalau kamu lebih pintar daripada Quran, iya. Itu, kamu catat itu. Kamu lebih pintar jauh daripada Quran. Paham itu? Udah selesai itu. Kata siapa Pak Soptek, kalau misalkan kita nggak baca Quran itu, kita nggak bikin pinter. Justru bikin pinter kita. Tanpa kita sadari, Allah mengajarkan kita supaya pandai kita berbicara, supaya pandai kita berbahasa. Itu ada di dalam surat Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 4. Itu sudah jelas ya. Al-Quran yang mengajarkan. Ilmu Al-Quran itu luas, makanya kita menggali dengan menggunakan akal kita. Baca di surat Ar-Rahman. Kalau misalkan Pak Soptek nggak percaya, bunyinya kayak gini Pak Soptek. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Nah itu sudah jelas ya Pak Soptek ya. Allah
menciptakan Al-Quran, Allah mengajarkan bahasa kepada kita supaya kita itu pandai berbicara. Tidak seperti Bible, yang membaca Bible pasti koplak, 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 koplak. Iya, tapi bukan Quran itu yang membuat kamu pintar. Quran itu nggak bisa membuat orang pintar. Itu. Quran itu kan benda mati itu. Benda mati Quran itu nggak bisa bikin apa-apa. Apa Quran itu bisa ngomong, bisa mengajari kamu? Nggak bisa. Apa Quran itu bisa membaca? Nggak bisa. Apa dia bisa nulis? Nggak bisa. Jadi Quran ini bisa nggak bisa apa-apa. Maka saya bilang tadi sama kawanmu itu, kamu lebih pintar daripada Quran, itu pasti. Jangan sampai Quran lebih pintar daripada kamu. Itu lebih nanti tololmu. Kalau Quranmu lebih pintar daripada kamu, berarti kamu yang tolol. Udah ya, udah. Kamu peranmu bukan di situ. Peranmu mesum. Itu kata mesum. Itu situ peranmu, itu hobimu di situ. Jangan belajar ilmu. Betul, Quran itu benda mati. Kan ada pengajaran-pengajarannya yang diturunkan dari Nabi Muhammad kepada sahabatnya, kepada ulama, kepada habaib, kepada kiai, kepada haji, sampailah kepada kita gitu kan. Pintar itu adalah pilihan, bodoh itu adalah pilihan. Orang mau pintar, kita bisa belajar. Orang mau jadi ahli, mau jadi pakar, kita bisa ngambil kursus ataupun kuliah, Pak Soptek. Begitu ya. Siapa bilang Al-Quran benda hidup? Al-Quran benda mati, benda mati. Tetapi ajarannya itu yang menjadi penerang. Ajarannya yang membuat kita itu hidup, bikin hidup lebih berarti. Karena petunjuk keselamatan. Beda halnya dengan Bible. Bible itu ajaran koplak. Kalau membacanya, dibacanya harus punya yang otaknya sedeng. Itu harus murid-muridnya Sinto Gendeng. Salah satunya Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah itu, guru sama murid sama-sama sableng, sama-sama sedeng. Kenapa? Ya karena baca Bible. Kalau baca Al-Quran itu udah pasti cerdas. Pasti itu dijamin itu. Ya, orang yang membaca Al-Quran, apalagi yang menghafal Al-Quran, diberikan otak yang lebih. Itu sudah pasti. Karena Al-Quran mengandung mujizat. Akan lain halnya dengan Bible. Yang membaca Bible, kalau tidak dibaca, ya berarti diimani saja. Kalau misalkan dibaca keseluruhan, insya Allah ateis orang itu. Pasti jadi ateis. Kenapa? Karena ayat-ayatnya saling berkelahi, saling tawuran, pada koplak semua. Begitu Pak Soptek ya. Lain halnya dengan Al-Quran. Tidak ada satupun ayat kontradiksi di dalam Al-Quran. Bahkan sayembara Allah masih berlaku sampai hari ini. Andai kan Al-Quran bukan dari sisi Allah, cari pertentangannya. Cari Pak Soptek, cari pertentangannya. Tidak ada, Alhamdulillah. Andai kan Al-Quran bukan dari sisi Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Buatkan 1 surah aja, ya. Kalau misalkan bisa. Banyak yang mencoba Pak Soptek, banyak. Tetapi tidak ada yang berhasil. Andai kan seluruh makhluk ciptaan Allah dikumpulkan. Dari mulai gajah, eceng gondok, kecoa, tikus nying-nying, manusia, pocong, genderuwo, jalangkung, tuyul, malaikat, iblis. Andaikan mereka disuruh berkumpul semua membuat seperti Al-Quran 1 surah aja, niscaya mereka tidak akan mampu. Itulah janji Allah. Itu sudah janji Allah dan terbukti hari ini. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini tidak ada orang yang sanggup membuat ayat seperti Al-Quran. Itulah bukti kalau Al-Quran adalah dari sisi Allah. Itu adalah bukti Al-Quran adalah firman Allah. Lain halnya dengan Bible. Bible koplak 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 koplak. Udah, nggak usah kamu terlalu panjang ngerocos ngomong kayak gitu. Kamu nggak sanggup. Coba kalau kita bandingkan ya. Kamu belajar Quran itu Islam seluruh dunia belajar Quran. Lalu kami belajar Alkitab. Kata Mr. John tadi, siapa yang lebih pintar? Ayo coba. Orang yang mempelajari Alkitab kah atau orang yang mempelajari Al-Quran kah membuat orang pintar? Teman saya Laisa itu Mr. John sudah ngomong. Mana lebih pintar coba ya? Orang yang membaca Quran. Siapa yang pintarnya itu?
Pinter yang bagaimana orang yang baca Quran? Pinter ngaji. Pinter bikin perang. Gitu. Coba kalau kamu lihat itu orang-orang yang belajar dengan Alkitab itu. Orang Yahudi kan bisa melakukan riset. Karena dalam Alkitab itu kan bertaburan informasi tentang sains teknologi. Mulai dari kejadian sampai wahyu itu bertebaran di sana. Jadi orang yang mempelajari Alkitab itu jauh lebih pintar daripada orang yang mempelajari Quran. Itu bisa dibuktikan. Peraih Nobel siapa? Ayo kamu bukan ilmumu di situ, jangan ngomong di situ. Nggak sampai ilmumu di situ. Peranmu kan mesum. Nikmati aja peran mesum. Jangan bilang tidak cerdas. Nanti kamu ditabuk. Lay saja itu Mr. John itu. Udah ngomong tadi. Orang yang baca Alkitab bisa sampai ke bulan dengan teknologinya itu bisa. Kalau orang yang baca Quran kan bisa naik onta. Bisa berenang doang. Udah dewa. Kamu jangan masuk ke situ, ranahmu itu kan situ, mesum. Iya betul. Orang yang baca Alkitab itu pinter. Pinter ngeles, pinter menghilang, pinter koplak. Betul, memang betul ya. Sesuai dengan apa yang Bapak bilang. Di Alkitab bertaburan yang namanya ilmu-ilmu sen dan bertaburan juga ilmu-ilmu koplaknya di situ. Seperti apa? Langit punya tiang, koplak. Singa makan rumput, koplak. Ular makan debu, koplak. Ya, sampai Tuhannya terkutuk, koplak. Betul memang. Ilmu sennya luar biasa di sana. Luar biasa dodolnya, luar biasa ngedabrulnya. Kalau peran mesum ya, peran mesum bagaimana dari skenarionya? Kalau di dalam skenarionya di Bible menyatakan mesum, semua orang pasti mesum. Kan Dewa tadi tantang ke Pak Soptek ya. Kalau misalkan di Bible itu berani nggak dibacakan ayat-ayat mesum seperti gini, susu keperawanannya dijamah-jamah. Terus apa lagi? Marilah kita puaskan birahi. Sementara suami lagi dagang roti. Nah itu adalah ayat mesum yang memerintahkan supaya bermesum sama istri orang lain. Itu ajaran apa seperti itu Pak Soptek? Sampah itu sampah. Buang itu buang. Bakar. Begitu Pak Soptek ya. Kalau misalkan yang membaca Al-Quran itu pinter-pinter jelas. Sudah terbukti. Yang membaca Al-Quran, yang tahu sama tafsirnya, yang tahu asbabul nuzulnya, mereka semua pintar-pintar. Luar biasa itu. Itulah kelebihan Al-Quran. Beda halnya dengan Bible gitu. Bible itu diterimanya itu hanya sebagian. Ayat-ayatnya yang bagus diterima, ayat-ayatnya yang jelek dibuang. Itu benar. Bible kayak gitu. Pak Soptek bilang jangan panjang-panjang. Ini aja sampai 2 menit. Saya seneng yang panjang-panjang Pak Soptek. Karena kenapa? Kemaluan saya panjang. Udah. Saya tidak melayani model seperti itu. Minggir. Saya tidak mau melayani modelmu seperti itu. Aduh kecerdasan, aduh kepintaran kan gitu. Inilah salah satu bukti Pak Soptek itu ya, kekoplakan Pak Soptek itu di sini. Sudah kehabisan hujah, tidak bisa memberikan hujah-hujah. Berusahalah jadi orang pintar Pak Soptek. Jangan orang jujur lah, kejauhan. Kalau orang jujur, orang pinter lah gitu kan. Minimal orang pinter. Kalau orang jujur, untuk orang seperti Pak Soptek itu udah nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Begini Pak Soptek ya, Dewa ngasih tahu. Orang mau pintar Pak Soptek ya, dia bisa belajar, dia bisa bersekolah. Orang mau ahli, mau jadi pakar, dia bisa bertanya kepada yang ahli. Tetapi orang mau jujur Pak Soptek, di mana sekolahnya kejujuran? Nggak ada. Itulah iman Pak Soptek ya. Cobalah berusaha jujur. Kami di sini sudah sudah berdakwah ke Pak Soptek ya kan, berusaha menyadarkan, berusaha meluruskan ajaran-ajaran Yesus. Tapi Pak Soptek memang otaknya sudah bebel, sudah sulit gitu. Ya mesti dicuci otak dulu Pak Soptek. Cuci otak pakai rinso, direndam sehari 5 jam aja. Insya Allah direndam sama muka, sama badan 5 jam itu sehari. Insya Allah Pak Soptek itu
hilang itu. Otaknya hilang, sama nyawanya ikut hilang itu. Bisa jadi ya, Dewa berharap Pak Softtek bisa makan malam nanti. Makan malam bareng Yesus. Tadi kan sudah saya mulai kepintaran. Lalu kamu kan mulai lagi kegoblokan. Saya lawan dengan kegoblokan lagi kan. Coba deh, bandingkan mana orang pintar itu membaca Al-Quran atau membaca Alkitab. Siapa orang pintar membaca Al-Quran? Kecuali ngaji, kan gitu. Kecuali ngapalkan Quran. Itu seperti kamu itu kan bisa baca-baca doang. Kepintaranmu di mana? Gak ada. Kalau orang membaca Alkitab itu terbukti banyak peraih Nobel membuat sebuah gak ada teknologi gitu kan. Kalau membaca Quran teknologi apa? Itu kalau kita berpegang kepada kitab kita masing-masing. Kamu belajar Quran, seluruh dunia ini Islam. Lalu apa yang dihasilkan? Kalau Alkitab sudah jelas, yang bisa riset kan orang Yahudi itu, yang membaca Alkitab dia. Ayo kamu silakan angkat itu. Ya tadi kan sudah dijelaskan juga ke Pak Softtek ya kan mengenai soal kepintaran. Kita semua diajarkan pandai supaya kita itu pandai berbicara, pandai berbahasa secara tidak langsung. Allah langsung yang mengajarkan. Itu ada di dalam surat Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 4. Betul tidak Pak Softtek? Orang yang menghafal Al-Quran, itu jauh lebih pintar. Jauh lebih pintar karena itu kewajiban menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Itu kewajiban sebagai umat muslim. Lain halnya dengan Bible. Ada nggak di dunia ini yang menghafal Bible? Tidak ada Pak Softtek. Sok Pak Softtek ya, bikin di satu gereja, kumpulkan satu gereja ya seluruh dunia. Ada nggak yang hafal Bible? Nggak akan ada, dijamin 100% nggak akan ada yang hafal Bible. Kenapa? Karena Bible tidak mengandung mukjizat. Kalau misalkan Bible itu tidak ada yang hafal, kalau misalkan Bible itu punah di muka bumi ini punah, itu kayak dinosaurus. Orang Kristen, Bani Katolik, Bani Protestan dijamin tidak punya yang namanya kitab suci. Kenapa? Tidak ada yang hafal. Satu pun di dunia tidak ada yang hafal yang sama yang namanya Bible. Itu sudah jelas. Pinternya dari mana? Pinter ngeles? Iya. Pinter kabur? Iya. Pinter menghilang? Iya. Dan pinter koplak? Iya. Itu sudah jelas. Rata-rata orang yang paham sama Bible, mereka pasti 100% jadi ateis. Jadi ateis mereka itu 100%. Mereka pasti bakal mencari kebenaran yang lain. Itu sudah jelas di situ. Ya, makanya Pak Softtek belajarlah lagi, berusahalah jadi orang pintar. Setelah Pak Softtek jadi orang yang pintar, berusaha jadi orang jujur. Kejujuran itu pahit Pak Softtek, tapi percaya deh sama Dewa ya. Kejujuran itulah yang akan menyelamatkan Pak Softtek nanti, yang akan menyelamatkan jiwa Pak Softtek nanti. Tapi kalau Pak Softtek makin hari kesini makin bebal, makin berbohong, makin tidak jujur, makin menunjukkan kedunguan dan kegoblokannya, insya Allah Pak Softtek itu nanti akan dirajam. Itu hal yang pasti Pak Softtek ya. Sementara kami sudah yang namanya memberitahu soal ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis, kami sudah memberitahu. Nanti Pak Softtek ya, di hari kebangkitan Pak Softtek akan dibangunkan dalam keadaan buta dan dalam keadaan tuli. Nanti Pak Softtek akan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan tuli? Kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Lalu Allah akan bilang kepada Pak Softtek, rasakan pembalasanku. Pada saat di dunia kau punya mata, kau tidak pernah membaca, tidak pernah yang namanya melihat ayat-ayatku, artinya firman-firman Allah. Ketika kau di dunia, kau berusaha tuli tidak mendengar firman-firmanku. Nah itulah Pak Softtek nanti akan dibangunkan itu dengan keadaan buta dan dengan keadaan congean. Mending kalau tuli doang, ini sambil congean Pak Softtek, congenya keluar. Di sana nggak ada dokter Pak Softtek ya, hati-hati nggak ada dokter ya. Mumpung sekarang di sini ada dokter, benerin kuping Pak Softtek ya. Dengarkan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Kenapa menciptakan manusia itu punya 2 mata, 2 kuping dan 1 mulut? Agar kita banyak mendengar, banyak melihat dan sedikit bicara. Karena yang namanya kita diam itu emas, kita bicara itu perak. Begitu Pak Softtek ya.
Coba berusaha untuk sadar Pak Softek ya. Bangun dari mimpi ya Pak Softek ya. Jangan tidur mulu, jangan tidur ya. Nanti kebablasan tidurnya. Hoi, Dewa, mana jawaban? Silakan masuk. Sekarang kita adu kepintaran Dewa. Kita buktikan adu kemampuan. Kepintaran kita tentang dunia ini boleh kita adu. Silakan tampil kamu Dewa. Kalau kamu memang punya kepintaran, supaya saya bukakan sama kamu cerita tentang teknologi mutakhir saat ini. Kamu nanti apa yang kamu bisa ceritakan Dewa? Ayo silakan tampil, masuk. Dari tadi Pak Softek itu memperlihatkan kedunguan, memperlihatkan kebodohan, bukan kepintaran. Berapa kali tadi Dewa bilang mengenai ayat-ayat koplak yang ada di dalam Biblos. Itu banyak ayat-ayatnya. Pak Softek kan bilang bertaburan itu ilmu sennya. Betul, bertaburan, tetapi koplak semua. Ya, koplak semuanya. Sampai yang namanya nih ya, tiang satu aja nih ya, di Ayub dijelaskan kalau langit punya tiang. Sementara dari empat narasumber Pak Softek ya, itu jawabannya berbeda-beda. Dari Nabi Pak Softek yang bernama Lugahon, tiang langit itu ada, tetapi tidak kelihatan, dijaga sama malaikat. Malaikat mana yang iseng ngejagain tiang itu tugasnya? Tiangnya udah Dewa rubuhin kalau pengen tahu. Udah nggak ada tiang, itu langit. Nah itu yang pertama, jawaban yang pertama. Jawaban dari yang kedua, menurut swasta, tiang langit itu ada di Yerusalem katanya. Nggak ada, di Yerusalem nggak ada tiang langit. Adanya tiang pancang gedung, itu bener ada. Menurut Rudi Yohanes, tiang langit itu bergoyang-goyang akibat dari gravitasi bumi. Koplak nggak? 4 narasumber, 3 narasumber, jawaban berbeda-beda. Apa itu bisa dikatakan benar? Ada orang bijaksana yang mengatakan ya Pak Softek ya, kalaulah ada satu pertanyaan, punya 2 jawaban atau 3 jawaban yang salah semua bertentangan, pasti ada salah satu yang benar dan pasti ada salah satu yang salah. Betul? Tidak mungkin yang namanya dua-duanya benar. Tidak mungkin. Tapi kalau dua-duanya salah, itu betul, bisa. Dan ternyata jawabannya itu berbeda-beda. Artinya jawabannya koplak semua. Nah disitulah umat Kristen yang namanya hal yang fundamental tidak bisa dijelaskan secara rinci, secara gamblang, saling bertentangan satu sama lain, tetapi tetap saja masih diimani. Apa nggak koplak itu? Apa itu namanya nggak memperlihatkan kedunguan dan ketololannya? Ajaran macam apa itu Pak Softek? Ajaran apa seperti itu? Bakar itu, bakar! Sampah itu, sampah! Buang! Begini sajalah, kita coba uji material kemampuan kita. Apakah kamu yang menghafalkan itu? Kan orang lain juga, kan orang lain yang pintar. Sekarang kamu dengan saya. Saya mau mengangkat kedua teknologi tinggi untuk kamu. Kamu nanti materimu. Saya mengangkat kedua teknologi. Satu teknologi mesin sel yang paling mutakhir saat ini. Satu teknologinya chip. Ya, ini 2 teknologi saya akan ceritakan. Kita teknologi sekarang ini, kemampuan kita. Kalau habis itu hanya itu aja kemampuan Islam itu habis membaca Al-Quran. Itu aja kan. Sekarang saya tawarkan kamu, teknologi apa yang kamu bisa ceritakan dengan saya? Silakan kita kemampuan kita juga. Saya akan terpaksa menyombongkan diri sama kamu. Saya 2 punya materi. Kamu mau saya ceritakan, ajari kamu tentang mesin sel yang paling mutakhir saat ini atau teknologi chip? Silakan. Materimu apa? Silakan angkat. Yang menghafal di dunia itu jujur bukan saya, tetapi Dewa membaca bisa. Membaca bisa, menghafal banyak ayat yang Dewa hafal, terutama ayat-ayat pendek, karena kami sholat pun menggunakan ayat-ayat pendek yang harus kita hafal. Tetapi Alhamdulillah, walau misalkan Al-Quran itu punah di muka bumi ini, punah nih. Al-Quran itu tidak seperti dinosaurus, punah hilang, bukan seperti itu. Tetapi banyak habis-habis Quran. Kami semua melahirkan yang namanya habis-habis Quran itu. Dari setiap tahunnya itu ratusan bahkan ribuan yang hafal sama Al-Quran.
Nah, terus mengenai masalah teknologi, di dalam ajaran agama manapun juga tidak mengajarkan yang namanya kemajuan teknologi. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Di Bible ada nggak? Tidak ada di Bible yang mengajarkan teknologi seperti itu. Ya, di dalam Al-Quran ada? Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Tetapi Al-Quran itu membuktikan mujizat Tuhan, mujizat Allah, di mana ilmu sainnya semua akurat. Sejalan dengan apa? Dengan ilmu sain. Itu yang benar. Nah, kalau misalkan ilmu sainnya tidak sejalan dengan kitab suci, apa masih pantas itu dikatakan kitab suci? Di kitab suci mengatakan langit punya tiang, sementara di dalam ilmu sain mengatakan langit tidak bertiang. Nah, yang mana di sini yang koplak? Yang koplak itu ilmu sain apa kitab suci? Kitab suci. Kitab suci Pak Softtek itu ternyata koplak. Sekarang mau adu kepintaran apa? Soal teknologi apa? Bahkan Thomas Carlyle, seorang penulis, dia adalah seorang Kristen. Dia mengakui Nabi Muhammad adalah tokoh yang paling berpengaruh di dunia nomor 1. Itu sudah jelas. Thomas Carlyle, sekelas Thomas Carlyle, bayangin. Nah, apalagi Pak Softtek, ini Pak Softtek sembiring. Bisanya apa? Kawin aja udah nggak bisa, burung aja udah mati, gimana sih, udah mengkerut gitu. Nih usia tinggal 3 bulan 2 hari, bukannya mikir, bukannya sadar, malah makin menjadi. Dasar koplak. Hoi, umat Islam, jangan dengar PN ini kan ngeyel-ngeyel doang. Jagoanmu ini, yang tukang mesem ini. Mana dia tahu masalah teknologi, nggak tahu. Hanya masalah mesum, ya menang kamu. Udahlah, kalau modelmu kayak gitu nggak bisa saya lahani. Maka jawaban saya satu-satunya adalah minggir. Itu aja jawaban untuk kamu kalau modelmu seperti itu. Silahkan bahas soal teknologi ya. Kalau misalkan bilang ke gua ini minggir, gua juga bisa. Kalau misalkan gua bilang ke Pak Softtek, nyala kau dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus sih, bukan kata dewa. Ayo bahas teknologi, silakan. Bahas teknologi. Penemunya Yahudi, ya diakui penemunya Yahudi. Apa bertuhankan sama Yahudi? Ngimpi. Kalau mau disamakan Tuhan Pak Softtek dengan Tuhan Yahudi, kalau mimpi itu jangan lama-lama, bangun. Koplak, Pak Softtek gila, Pak Softtek stres, Pak Softtek blow on. Untuk kesimpulannya ya Pak Softtek ya, silakan Pak Softtek banyak belajar dari orang Kristen, dari orang ateis, dari orang yang kafir, tapi yang jujur. Jangan belajar dari Islamophobia. Betapa hebat dan luar biasanya Nabi Muhammad SAW itu. Beliau adalah penerang hidup. Beliau adalah penyelamat. Itu betapa luar biasa. Bahkan, apa Pak Softtek pernah membaca bukunya Michael Hart, Lemaitre, Thomas Carlyle, yang berjudul Heroes and Heroes Worship? Pernah baca buku nggak? Mereka mengakui, mereka orang Kristen loh Pak Softtek. Mereka mengakui pemimpin terbaik dalam sejarah manusia adalah baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Itu sangat jelas. Silakan baca Pak Softtek ya. Makanya Pak Softtek sekali-kali piknik, tamasya ya. Tamasya baca buku gitu. Jangan tamasya cuma ikut sama orang-orang kaum nudis. Jangan. Kaum nudis itu nggak bagus. Tapi Dewa hobi sih sebenarnya sama kaum nudis nih. Saya doakan mudah-mudahan Pak Softtek menjadi bintang iklan ya. Bintang iklan sampo, bintang iklan kaos kaki, ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Pak Softtek dapat hidayah. Orang yang tidak mengakui sama Muslim, kalau bukan sombong seperti Fir'aun, itu adalah bodoh. Bodoh permanen seperti orang gila Pak Softtek. Ya, pesan dewa itu aja. Orang udah umur 40 tahun, mestinya bisa membedakan mana kiri, mana kanan. Ini Pak Softtek ini orang 40 tahun, maaf, orang di usia 45 tahun harus bisa tahu mana jalan menuju arah kiri, mana menuju jalan arah kanan, mana menuju jalan arah lurus. Itu harus tahu. Kalau misalkan tidak tahu, Allah masih memberikan injury time 5 tahun lagi, yaitu sampai umur 50. Kalau misalkan lebih dari umur 50, itu sangat sulit.
sangat sulit itu untuk diperbaiki. Tetapi insya Allah, walaupun usia Pak Soptek tinggal 2 bulan 2 hari lagi, insya Allah, Allah masih memberikan hidayah Pak Soptek ya. Amin, Dewa doakan ya. Tetapi kalau misalkan Pak Soptek masih mati dalam keadaan kafir, ya silakan Pak Soptek ikut makan malam sama makan siang sama Yesus nanti. Oke, kita hari Pak Soptek ya.